Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Sapitri, NIM H1A1200020. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan terkait progres laporan penelitian kuantitatif dari kelompok kami. Di sini, kami mengambil judul tentang pengaruh semangat kerja pegawai terhadap efektivitas pelayanan di Puskesmas Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dosen pengampu, Dr. Andes Haji Nafarin Karim MSI, Pradita Eko Prasetyo Utomo, SPD MCSI. Laporan ini disusun oleh yang pertama Yunita Septiani, NIM H1A1200011, Tia Sapitri, NIM H1A1200020, Asri Indah Rahmasyari, NIM H1A12060, W. Prisetiawati, NIM H1A1200065. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lebih dahulu latar belakang masalah dari judul penelitian yang kami ambil. Dinas Kesehatan merupakan suatu instansi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, di mana keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam instansi tergantung pada semangat kerja para pegawainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semangat kerja pegawai terhadap efektivitas pelayanan di Puskesmas Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil penelitian didapatkan efektivitas kerja pegawai serta pelayanan sudah cukup baik. Evaluasi kinerja pegawai sudah terrealisasi dengan baik, mengingat evaluasi merupakan salah satu bentuk upaya yang harus dilakukan untuk memaksimalkan tugasnya. Dengan kata lain, jika tidak dilaksanakan program evaluasi menjadi pertanda bahwa pegawai yang ada di Puskesmas Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berusaha untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Sesuai tugas dan fungsinya sebagai agen pelayan masyarakat, masih terdapat berbagai kendala dalam bentuk pengawasan, lingkungan kerja, sarana dan prasarana yang membuat proses pelayanan publik menjadi kurang efektif. Berbagai kendala yang berasal dari individu pegawai sendiri sontak membuat proses pelayanan publik menjadi lamban. Menyadari tugas pelayanan pegawai pemerintah di Puskesmas Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, merupakan hal penting guna menunjang keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah serta membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan yang dilakukan oleh pegawai di Puskesmas Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Baiklah, di sini selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu efektivitas pelayanan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya ialah semangat kerja pegawai. Maka selanjutnya dirumuskan masalah tersebut sebagai berikut. Apakah ada pengaruh semangat kerja pegawai terhadap efektivitas pelayanan di Puskesmas Kecamatan Rantau Rasau? Selanjutnya, tujuan penelitian ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui dan menganalisis semangat kerja pegawai di Puskesmas Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Yang kedua yaitu mengetahui dan menganalisis efektivitas pelayanan di Puskesmas Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh semangat kerja pegawai terhadap efektivitas pelayanan di Puskesmas Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Pertama, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akademis, khususnya pada ilmu manajemen, karena pada program studi ilmu pemerintahan juga mengkaji tentang ilmu manajemen. Yang kedua yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. B. Manfaat praktis. Yang pertama yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi di instansi terkait maupun berbagai tolak ukur dari proses kinerja pegawai di instansi lainnya. Yang kedua yaitu diharapkan bermanfaat sebagai metode dalam peningkatan kualitas pegawai. Yang ketiga yaitu diharapkan dapat bermanfaat sebagai kontribusi bagi pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta bagi pegawai pada instansi yang bersangkutan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Baiklah, selanjutnya itu adalah landasan teori.
Pada landasan teori ini terdapat penjelasan mengenai teori dan konsep yang termasuk dalam penelitian ini. Adapun teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu teori efektivitas pelayanan publik dan teori semangat kerja. Selanjutnya ada hubungan antar variabel. Yang pertama yaitu ada variabel bebas atau independent variabel X. Dalam penelitian ini yaitu pengaruh semangat kerja. Tahapan ini adalah inti dari penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh semangat kerja terhadap efektivitas pelayanan. Yang B, variabel terikat atau dependent variabel Y, adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat yaitu efektivitas karyawan dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya ada kerangka berpikir dari judul penelitian yang kami ambil. Yang pertama yaitu pada posisi atas ada puskesmas, di bawahnya ada kepala puskesmas, yang di bawahnya lagi ada karyawan. Terus ada semangat kerja, efektivitas, saling berhubungan dan menghasilkan pengaruh semangat kerja pegawai terhadap efektivitas pelayanan di Puskesmas Kecamatan Ranta Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Baiklah, selanjutnya ada hipotesis. Berdasarkan faktor-faktor yang terkait yang telah dikemukakan, maka hipotesa penelitian dirumuskan sebagai berikut. Ada pengaruh semangat kerja pegawai terhadap efektivitas pelayanan di Puskesmas Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan penelitian kuantitatif dengan format deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan meringkas berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran kondisi, situasi, ataupun variabel tersebut. Selanjutnya yang kedua ada lokasi penelitian. Pada penelitian ini, kami akan melaksanakan di Puskesmas Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, kode pos 36572 Indonesia. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini yaitu di kabupaten ini terdapat sekitar 17 puskesmas, salah satunya di Kecamatan Rantau Rasau yang pelayanannya sudah cukup baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti Puskesmas Kecamatan Rantau Rasau dilihat dari pengaruh semangat kinerja pegawainya, sehingga dari lokasi ini peneliti mendapatkan sumber data yang valid. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kecamatan Rantau Rasau yang terdiri dari perwakilan 70 masyarakat dan pegawai yang bekerja di Puskesmas Rantau Rasau yang terdiri atas 30 pegawai. Pengertian sampel menurut Sugiono adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau mewakili. Ukuran sampel yang merupakan banyaknya sampel yang diambil dari suatu populasi untuk menentukan ukuran sampel digunakan rumus yang mana, yaitu berikut penjelasan untuk mencari sampel menggunakan rumus yang mana. N sama dengan N per N dikali D kuadrat ditambah 1. Dengan keterangan, N kecil adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, D kuadrat adalah presisi yang ditetapkan, I adalah 1 adalah angka konstanta. N-nya di sini adalah 100 responden, dan presisi yang ditetapkan adalah 4%. Masukkan ke rumus, angkanya dimasukkan ke rumus, N sama dengan 100 per 100 dikali 0,04 pangkat 2 ditambah 1. Dapat hasil 100 dikali 0,01 ditambah 1. Hasilnya N 100 per 1,16. N sama dengan 86,20. Dibulatkan, jadi responden kami pada sampel ini yaitu 86 responden atau sampel. Dari hasil perhitungan rumus di atas, maka sampel penelitian ini adalah 86 sampel. Adapun teknik pengambilan sampel penelitian yaitu dengan menggunakan purposive Zeitgemäß sampling. Purposive Zeitgemäß sampling adalah metode penelitian sampel berdasarkan kriteria berupa pertimbangan tertentu.
Kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pegawai aktif Puskesmas Kecamatan Rantau Rasau. Yang kedua, masyarakat yang menerima pelayanan. Selanjutnya itu sumber data. Yang pertama ada data primer. Data primer ini merupakan data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian atau objek penelitian dalam kaitannya dengan penelitian mengenai pengaruh semangat kerja pegawai terhadap efektivitas pelayanan di Puskesmas Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Maka pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui kuesioner. Kuesioner atau metode angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Selanjutnya ada data sekunder, adalah data-data yang diperoleh dan digunakan untuk mendukung data primer. Adapun data sekunder tersebut adalah dokumen buku-buku, undang-undang, jurnal, majalah, media cetak, koran, serta catatan-catatan yang terkait dengan judul proposal ini. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi berupa dokumen, buku-buku teori, jurnal ilmiah, surat kabar online, dan jurnal online. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner merupakan suatu bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Setiap jawaban ditentukan skornya dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert merupakan teknik pengumpulan data untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Baiklah, ini merupakan tabel tentang perhitungan skala linear. Setiap item jawabannya yang menggunakan skala Likert mempunyai ukuran dari yang sangat positif atau sangat baik sampai sangat negatif sampai sangat tidak baik. Untuk setiap pertanyaan dalam penelitian ini menggunakan skala nilai 1 sampai 5 dengan bobot yang diberikan adalah sebagai berikut. Baiklah, ini ada tabel dari skala Likert. Kriterianya itu ada sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, kurang setuju dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak setuju dengan skor 1. Baiklah, selanjutnya ada teknik pengolahan data. Dalam penyajian data, bentuk teks atau narasi. Instrumen penelitian metode kuantitatif dari penelitian ini adalah kuesioner tertutup, di mana responden akan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang telah disediakan peneliti. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis frekuensi analisis yang hanya menggambarkan data atau seperti apa data yang ditunjukkan. Baiknya, selanjutnya nilai pengaruh dalam penginterpretasian data yang berkaitan dengan pengaruh semangat kerja pegawai terhadap efektivitas pelayanan di Puskesmas Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Maka sebelum menentukan tabel ini, persepsi dilakukan perhitungan sebagai berikut. Height 86 dikali 5 sama dengan 430, low 86 dikali 1 sama dengan 86. Rank height dikurang low, maksudnya adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah. 430 dikurang 86 sama dengan 344. Interval rank dibagi K. 344 dibagi 5. 68,8 didapatlah intervalnya 69. Selanjutnya ini ada tabel ukuran kategori untuk persepsi. Kelas atau nilai kualitas ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nilai interval dari 86 sampai 155, 156 sampai 225, 226 sampai 295, 296 sampai 365, 366 sampai 435. Kualitas 5, 4, 3, 2, 1. Kategorinya sangat tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Selanjutnya ada data persilangan atau cross tabulasi. Analisis tabulasi silang atau cross tabs adalah metode analisis yang paling sederhana, namun memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Yang selanjutnya, uji regresi linear sederhana. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dengan rumus, Y sama dengan koefisien konstansa ditambah koefisien regresi dikali X. Dengan keterangan,
Y merupakan efektivitas pelayanan, A merupakan nilai konstanta, B merupakan koefisien regresi, dan X merupakan pengaruh semangat kerja. Baiklah, selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama, uji signifikansi simultan atau uji F. Uji signifikansi simultan atau uji F merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengukur tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat. Apabila F itu besar dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Bila nilai F itu kecil daripada F tabel, maka HA ditolak dan H0 diterima. B. Uji signifikansi parsial, uji T. Uji signifikansi parsial atau uji T merupakan pengujian untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menerangkan variabel dependen. Apabila T hitung besar dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Bila T hitung kecil dari T tabel, maka HA ditolak dan HO diterima. Berikut adalah lampiran dari atau bukti dari kami melakukan penyebaran data melalui kuesioner. Di sini kami memasukkan pernyataannya 1-5 dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Di sini hasil penyebaran kuesionernya yang 1-5 ini merupakan pertanyaan dan 1-5 ke samping ini merupakan pernyataan dari kuesioner yang kami gunakan. Berikut ini jawaban yang kami gabungkan melalui setiap pertanyaan dari kuesioner, dari hasil kuesioner kami. Baiklah, selanjutnya juga ini bukti bahwa kami sudah menyebarkan data melalui kuesioner. Di sini terdapat responden kami 100. Sekian, terima kasih. Berikutlah hasil presentasi laporan kuantitatif kelompok dari saya. Jika ada salah atau hilaf, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.